Sobat Kerennya Semania, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di program Free Konsultasi bareng Mas Ari. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di sini di forum komunitas kita. Sepertinya diskusinya sudah semakin gendut setiap hari ya. Sudah 229 diskusi. Kita buka pertanyaannya. Oke, langsung muncul ini. Dari Abi Yazid Abdillah. Assalamualaikum Mas Ari, mau tanya-tanya lagi. Wah, ini rajin bertanya ya. Bagaimana cara menyambungkan dua amplifier ini? Oke, kita klik dulu. Ini kayaknya yang atas nih amplifier Eko ya. Amplifier Pak Eko ini. Amplifier Pak Eko. Mau disambung ke ini kayaknya amplifiernya modifan ya. Udah dimodif garis keras nih. Masa tombol volumenya ada di belakang. Ini bekas lubang-lubangnya. Oke, amplifier Pak Eko. Nah ini kayaknya jack mic diisi jack aux ya. Atau bawaannya memang begini kok jelek. Oke, kita geser ke bawah. Ini mau disambung ke amplifier karaoke ini ya, amplifier karaoke. Jadi mau menggabungkan dua amplifier biasa ya, amplifier low impedance ini. Dua-duanya amplifier low impedance, katakanlah begitu. Jadi sebetulnya gampang banget teman-teman kalau kita mau menyambung biar keluar suara bareng gitu ya, biar keluar suara yang sama. Tetapi tentunya tidak 100% identik ya. Karena masing-masing amplifier kan punya kekuatan sendiri-sendiri dan punya daya angkat sendiri, punya karakteristik masing-masing. Jadi untuk menyambungkannya sebetulnya teman-teman cukup mengandalkan jack-jack yang ada di sini, jack RCA yang ada di sini, out disambung ke in gitu doang. Kalau amplifiernya banyak gimana Mas? Sama, nanti berenteng begitu. Cuman tentu saja nanti ada akumulasi noise. Makanya kalau audio sistem profesional pakai alat lagi tambahan biasanya. Entah itu audio distributor, crossover, ataupun DLMS. Tapi kalau untuk di masjid atau di musola saya nggak mau terlalu rumit Mas. Alat-alatnya yang biasa-biasa aja, pakai amplifier doang. Maka jawabannya adalah sambungkan antara output dari amplifier 1 ke input amplifier 2. Nanti amplifier mana yang teman-teman jadikan sebagai master. Misalkan yang bawah jadi master, yang atas follower. Jadi yang atas ngikutin yang bawah suaranya. Maka outnya yang bawah sambungin ke inputnya yang atas. Tapi kalau yang atas jadi master, yang bawahnya jadi follower, maka output atas disambung ke input yang bawah. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat gambarnya berikut ini. Jadi untuk menggabungkan dua buah amplifier, teman-teman harus punya amplifier yang ada audio out dan audio in-nya. Ada output, ada input. Output dan input. Ini adalah komponen utama yang bisa membuat kita menggabungkan dua buah amplifier atau lebih. Dan untuk pertanyaan ini di gambarnya amplifier yang bawah ini output mikrofon dan output MP3-nya terpisah. Nah, kalau teman-teman misalkan gunakan ini untuk aplikasi azan, khutbah, dan imam, teman-teman gunakan yang ini. Tapi kalau MP3-nya pengen masuk juga maka dua dipakai. Terus di amplifier yang bawah ini outputnya stereo, jadi ada L dan R, dua buah output. Sedangkan yang di atas outputnya itu hanya single ya tadi. Ini saya geser gambarnya. Yang atas ini output, dia tidak punya output yang atas ini, hanya ada input. Sehingga yang atas ini hanya bisa sebagai follower. Dia ngikutin suara yang bawah. Di sini dia tidak punya output, sehingga pilihan satu-satunya ini sebagai follower atau pengikut.
amplifier yang bawah dengan cara menyambungkan outputnya ke aux yang ada di sini kalau masih berfungsi. Kalau aux-nya tidak berfungsi, boleh disambungnya ke mic dengan menggunakan converter ya. Karena yang bawah menggunakan RCA, maka di sini perlu converter RCA ke Akai. Boleh masuk ke aux atau jack mic. Tapi kalau teman-teman masuknya ke mic, hati-hati setting volume mic-nya kecil-kecil aja, jangan terlalu dibuka karena nanti noise dan potensi suaranya pecah. Jadi untuk case ini masuknya ke sini dari amplifier yang bawah masuk ke sini atau ini. Pilih yang ini atau yang ini. Yang mana yang masih bisa bunyi karena kita nggak tahu ya amplifier ini yang fungsi yang mana. Karena udah modifan keras kayak ini. Terus untuk di amplifier yang bawah gunakan outputnya yang ini, yang audio output ya, yang digunakan audio output bukan audio input. Audio output ini disambung ke sana. Nah ini kan ada dua mas, di sana cuma ada satu, tinggal pilih aja mau L mau R. Ini suka-suka. Biasanya saya pakai L doang, L sambung ke sana. Ini untuk mic. Kemudian MP3 kalau pengen MP3-nya keluar ke amplifier itu disambung ke sana juga. Misalkan ini ke jack mic 1, ini ke jack mic 2. Seperti ini boleh. Jadi kalau amplifier yang bawah keluar suara, yang atas juga akan keluar suara. Karena pertanyaan tentang penggabungan amplifier ini cukup sering ditanyakan ya, cukup banyak. Jadi saya buat sekalian videonya. Di bawah ini amplifier BMB, yang di atas ini amplifier DAT ya, atau sejenis ya. Misalkan teman-teman punya merek lain, biasanya mirip-mirip sih teman-teman. Amplifier seperti ini mirip-mirip. Jadi cara sambungnya ini saya deketin dulu biar gampang. Cara sambungnya gampang ya teman-teman. Teman-teman perlu identifikasi di mana titik input dan outputnya saja. Nah, untuk amplifier seperti DAT, ini ada jumper seperti ini. Jadi ada koneksi jumper. Ini kalau teman-teman lepas jumpernya, maka antara knop-knop mixer yang di depan dengan amplifier internal yang ada di sini akan terputus. Ini berfungsi kalau teman-teman punya mixer, sambungnya langsung ke sini. Jadi seperti itu. Bisa juga misalkan teman-teman pakai amplifier yang bawah. Yang bawah ini kontrolnya udah cukup komplit. Mikrofon volume, bass treble semuanya sudah ada, efek sudah ada. Teman-teman mau pakai yang bawah nih, yang BMB, untuk membunyikan amplifier yang atas juga, maka teman-teman pakainya jack yang sebelah sini. Jadi di sini kalau ini saya zoom, ini kan ada jumper ya. Nah, jumpernya ini dilepas, jumper hitam ini dilepas. Kemudian amplifier yang bawah masuknya ke input ya. Masuknya ke input, bisa langsung ke sini. Dan jumper hitamnya ini nggak perlu dipasang, nggak apa-apa. Jadi untuk amplifier DAT dia sudah menyiapkan fitur insert. Jadi kalau kita mau memasang vokal efek gitu ya, misalkan ini vokal efek, input output ya, nanti ini masuk ke sini. Kemudian ini masuk ke sini. Misalkan kita punya vokal efek, terus ditambah lagi equalizer, ditambah lagi kompresor, nanti disambunginnya di sini. Tapi kalau kita punya mixer, kita mau sambungin ke sini, jadi kontrol yang ada di amplifier ini tidak dipakai sama sekali, maka dari mixer langsung aja LR ya, ini LR masuk ke sini.
Ini keuntungannya amplifier model-model ini ya, model-model DAT, kita bisa melepas jumpernya dan bisa menginsert perangkat-perangkat lain. Nah, untuk di sini di BMB ini tidak ada, tetapi dia ada aux dan pre-out. Nah, pre-outnya ini bisa kita umpankan ke amplifier lainnya. Jadi kita hanya gunakan kontrol di amplifier ini doang. Untuk yang di atas tidak digunakan. Maka kita gunakan pre-outnya ini. Pre-outnya ini kita sambung ke input yang ada di atas. Jadi ini kita sambung. Ini saya ganti warna ya. Yang L saya ibaratkan dia warna misalkan biru. L-nya ini biru. Ini kita sambung ke L yang di atas. Yang ini ya. Ini jumpernya dilepas. Yang atas jumpernya dilepas dulu. Baru nanti kabelnya disambung. Nah, kemudian yang R sambung ke sini. Ini pakai kabel RCA ke RCA. Cukup seperti ini. Nanti teman-teman ngatur volume mic, kemudian bass treble, efek dari amplifier yang bawah. Amplifier yang atas itu nggak perlu diputar-putar karena kalau kita copot jumperan yang ada di sini, maka fungsi internal mixer yang ada di depannya amplifier karaoke ini putus, jadi tidak berfungsi. Sehingga yang kita operasikan hanya yang bawah saja, yang atas nggak perlu diputar-putar dan nggak ngefek juga kalau teman-teman putar-putar. Jadi seperti itu ya. Ini contoh kalau teman-teman pakai amplifier BMB disambung ke amplifier DAT. Demikian juga nanti kalau kebalikannya ya, kebalikannya misalkan teman-teman pengen gunakan amplifier yang atas sebagai master, yang bawah sebagai follower. Jadi yang bawah ngikut suara yang atas. Kalau sistemnya seperti itu, maka teman-teman sambungnya seperti ini. Di sini kan ada audio out dari amplifier karaoke yang atas. Audio outnya ini disambung ke aux. Ini ke sini. Bisa aux 1, bisa aux 2, bebas. Teman-teman boleh pilih. Karena dia tidak ada fitur insert di mixer yang bawah, di amplifier yang bawah, maka teman-teman cuma bisa sambungin begini. Dan teman-teman harus atur volume di amplifier yang bawah. Jadi tetap ngatur volume amplifier yang bawah. Terutama di aux-nya ini. Aux 2-nya ini teman-teman perlu putar volumenya. Nanti suara dari atas juga masuk ke amplifier yang bawah. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman. Sebetulnya gampang kok menggabungkan dua amplifier atau lebih. Dan ini cara basic yang bisa teman-teman lakukan. Misalkan untuk di masjid, musola, pengen mengembangkan sound system masjidnya untuk speaker yang lebih banyak. Caranya bisa seperti ini. Nanti amplifier yang bawah memikul misalkan 4 speaker, amplifier yang atas memikul 4 speaker, jadi speaker di masjid atau musolanya menjadi 8 dengan amplifier yang terpisah sehingga suaranya lebih kuat. Jadi seperti ini ya teman-teman caranya, Sobat Krenyes. Apabila teman-teman Sobat Krenyes masih memiliki pertanyaan, jangan sungkan-sungkan nih untuk ketikkan di kolom komentar di bawah, atau teman-teman Sobat Krenyes juga bisa menggunakan fasilitas ini, free konsul bareng Mas Ari, website tutorial Mas Ari blogspot.com. Teman-teman bisa kirim pertanyaan disertai dengan gambar di sini. Dan buat teman-teman Sobat Krenyes yang pengen bergabung dalam membership Krenyes Mania, gunakan link atau tekan tombol join atau gabung yang ada di bawah sini. Dengan bergabung menjadi member Krenyes Mania, teman-teman akan mendapatkan banyak benefit seperti menonton video terbaru dari saya yang baru diupload tanpa iklan. Jadi sebelum yang lainnya nonton, teman-teman udah nonton duluan. Dan teman-teman mendapatkan prioritas komentar dan live chat. Jadi live chatnya nanti juga ada badge
emblem khusus gitu ya, kelihatan oh ini member, ini bukan. Kemudian teman-teman bisa konsultasi dengan saya via Zoom, nanti kita bisa interaktif ya seperti live meeting gitu. Dan konsultasi via WA. Tentunya ini fitur khusus untuk Krenyes Platinum. Dan buat teman-teman yang masih melihat tombol ini menyala merah, tombol subscribe tekan, padamkan. Kita akan jumpa di video berikutnya. Saksikan juga live streaming saya setiap hari Sabtu malam jam 9 sampai dengan jam 10. Kita bisa tanya jawab secara langsung di channel ini. Dan saya akhiri video ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.